pertama ada kegiatan kami di provinsi. Jadi kita kan mengembangkan kopi Subardako. Nah cuma waktu itu kita dengan nyanyi sudah ada konfirmasi kan. Dia mengatakan kalau itu lokasi sudah siap ya kan. Nah jadi kami dari provinsi nanti kerjasama kita membangun rumah UV di sini dalam Solar Raya. Nah cuma lokasinya di belakang. Nah dulu kita ambil kalau dapet ada hamparan kopi di mana? Nah, tidak terlalu banyak kan pilih bisa baca ratus. Ya kan lain kan? Banyak. Nah jadi nanti kita bantu dengan Solar Raya. Solar Raya itu nanti kan walaupun kondisi musim yang tidak menentu kan hujan apapun tidak akan ya masuk dengan rumah UV untuk dapat penjemuran manual ini untuk penampung udang sekaligus di sini. Nah, nanti kita juga rencana bantu dengan mesin untuk masuk untuk bisa ularnya untuk jadi tempat duduk. Oh, ini kan untuk roasting nih, untuk menggongseng. Nanti rencana buat. Kalau cerita masalah pembebasan lahan, datang kan bekerja. Nah, pembebasan lahan nyaman dah coba. Soalnya ada beberapa tempat Pak, itu batal karena ada 2 bangunan nanti kan, 2 bangunan permanen ukuran 30 kali 30 meter. Ini kalau sudah oke dan ini masih insya Allah paling Agustus paling lama ini sudah bangun. Ini awal cari tadi itu tidak labil tanah itu bekas sawah. Ya, awak sebenarnya kan begitu lah. Sebenarnya yang sudah kita tumbuhkan itu kan kayak di air ini kan ada kopi rajo, di Surian ada kopi pisang. Jadi awak kecil, jadi anak-anak ya itu kopi rajo coba kan. Iya kan ya. Tahan alasannya. Kami kan itu lah pasti. Pokoknya kasih kau kan Sekitar 500 hektar. Ini dari provinsi pusat dan pemerintah. Soalnya gini, Pak Menteri kan sekarang kan lagi mencari kelompok-kelompok yang memang motivasinya ke arah sektor ekspor gitu. Jadi komoditinya sudah ke ekspor. Kalau kayak di kopi rajo kan sudah karena sudah ekspor ya. Sehingga sekarang kan mereka dibina oleh Bank Indonesia, dibina oleh ya. Jadi betul-betul perlu di Pak Menteri. Nah, itu cara ini kan kalau memang ia bisa dibawa masyarakat itu, termasuk ulai dari sudut tanam kopi, kenapa tidak? Dengan brand yang lain dulu kan. Kopi rajo silakan kopi rajo, yang kopi Subanda silakan dulu. Tapi bagaimanapun juga, Pak, kalau IG-nya kan IG ini ada indikasi geografis itu memang punya hak patennya kopi rajo, tetap kopi Subardako bernaung di bawah kopi rajo bisa. Kalau tidak gitu, tidak bisa ekspor di sana. Ini tetap di bawah labelnya, brandnya brand kopi rajo. Walaupun nanti nyebut kopi pisang kayak itu namanya, kopi Subardako kayak itu namanya. Jadi sudah ada brand dia karena sudah punya IG yang punya hak paten itu di kopi rajo. Kan topografinya kan sama. Ini 1558 meter. hampir 1.600 juga. Ya, Tapi mau nyentuh itu lah sama. itu kecewa. Kalau nggak mangga nggak dikembangkan apel gitu. Nah tadi apa Pak Wali Pak? Bawa apel Pak. Kalau di Surian, mereka sudah punya kebun apel sekitar kurang meter. Itu jadikan sebagai agrowisata. Ya kan kalau kalau pendamping desa tentunya kan itu dia tangguh bahwa ada. Kami punya harapan gitu kan. Nah mungkin melalui pendamping desa nantinya kan bisa membantu kami untuk menjembatani dengan masyarakat itu Pak. Iya. Tapi tadi lah saya dari Pak Wali. Kami kan di Nagari dengan dana desa. Ini kan bahas supaya masyarakat mengembangkan ekonomi. Ekonomi kan ada di Nagari, kalau di kabupaten ada Persda pesan daerah kan. Kemudian di Nagari ada Guna. Jadi kami tadi dalam saya Pak Wali Guna kira-kira apa potensinya untuk lewat di situ. Ini kan katanya Pak masalah kopi tadi. Itu Pak. Jadi dari Pak kopi itu. Kita kalau daerah
biasanya kalau nagari-nagari pembagian di Sumbar itu pasti ada tanahkan dari desanya gitu Ya. tanah khas nagari. Jadi bisa maksimalkan tanah itu tanah itu. Ini dengan itu bisa kita dari sambung dari guna itu guna yang dari itu saling bekerja sama karena apa? Karena kalau nagari dengan tanah yang miliaran, kalau ada potensi di wilayah itu, ada orang yang mulai balaran di situ. Dia kan punya ada dananya untuk pembukaan jalan usaha tani. Maka bisa kerjasama dengan Bisa. Jadi, Jalan usaha tani kalau perkebunan itu jalan produksi. nah, jalan produksi bisa. Kalau di negara kan ini namo ada kegiatan kan banyak jalan usaha tani. Ya. Kan itu sih bunyi kegiatan kan itu. Jadi awak bahas supaya itu soalnya bentar ini Betul betul. Kalau Amba kan memang arah pemikirannya ke situ. Makanya kan pemerintah kan inginnya kan guna kok ditumbuhkan di sekitar tadi kan tujuannya. Kalau nanti ada produk-produk atau usaha-usaha dari masyarakat yang memang ingin dikembangkan, dikolaborasikanlah dengan guna nanti. Misalnya model Yaniko, kan gitu, ini punya produk kopi Subarda, Koda. Nah, nanti join lah dengan guna, kan gitu. Dikelola secara apa secara profesional melalui guna. Hasil dari itu bisa masuk kas nagari. Jadi untuk peningkatan pendapatan hasil nagari. Jadi kan tujuan dari program itu bahas supaya ini dari Kementerian Desa, lalu kan dari Kementerian Nio bahas supaya produk Nagariko asli Nagariko ada. Ya. Produk desa. Betul. Nah, produk unggulan desa. Jadi setiap desa itu bisa sampai orang sepanjang sampai orang tahu ya, oh kopi sih kan. Ya. Jadi ketika orang sampai setiap daerah tuh itu ada produk unggulannya lah dong di situ. Apalagi mau di Pak. Iya. Kalau kami kan dulu berharap dengan adanya rumah kan di Kabupaten Solo ini kan satu-satunya punya rumah kopi kan Siko. Ya. Entah kalau di Sumatera Barat saya ini Siko ya Bang. Siko cuma yang punya rumah kopi. Tapi setelah dipikir-pikir untuk guna pemerintah membangun Niko kalau tidak ada tindak lanjut ke belakangnya. Rumah kopi kok bisa disandingkan dengan Buna. Ya kan? Nah Buna yang mengelolanya Pasti ngambang. pasti. Jadi tahap pertama kita ada Buna, Ya. bikin ADRT. Tetapi dalam membuat ADRT itu kita harus kaji potensi daerah itu. Jadi aku yang takana dek lulus, nah iyalah itu. Artinya di Siko ini untuk aponya kita bakar ikan pengasapan ikan. Jadi oke pengasapan ikan lah makanya sama lulus kebetulan kami membantu di Siko dapat saya lihat bahan baku terkenal lah. Ya. Jadi itu susah. Jadi ke depannya kita bahas supaya ketika potensi itu ada kopi atau apapun jenisnya itu yang kita kembangkan. Kita mulai ini. Saya dengan Nagari kalau join Subarda dengan pemerintah Nagari melakukan dan Nagari itu ada untuk bantuan bibit kepada masyarakat. Kalau sudah ada Buna, otomatis dan Nagari harus mengeluarkan dana sebagian untuk operasional Buna harus ada. Wajar. Itu udah dibentuk untuk. Iya. Paling nggak mungkin nggak 200 juta, atau 100 juta, paling nggak itu untuk operasional. Tapi tadi lah sampai macam-macam tadi karena kas Nagari kan Ya. bahas supaya kalau kita bikin ini ya, saya jalan gitu aja dengan Berapa sih kalau Nagari? Anggaran Nagari? dari desa sampai ke Mampes atau anggaran dilatih dulu. Jadi dasar untuk kita mengeluarkan anggaran untuk itu harus ada nama. Benar kan Bang? Jalan sahur. Dan jalan setahun. Berlanjutan. Kalau sudah ada jalan setahun itu tentu lah ada direkturnya. Pando, Ya kan? Gimana dari kegiatan ada Bang? Nah, kalau kami kan istilah Buna kan tidak ketua Buna atau direktur Buna. direktur. Tapi Yang pemimpin itu direktur namanya. Hah? Ada kegiatan dana dari kopi tahun ini. Ya, kalau itu kan memang kita semuanya kita serahkan ke Pak Wali lagi kan. Kalau Anda kan memang inginnya Pak Wali membuat lagi pernabunanya kan. Mungkin pernabunanya sudah ada peraturan Nagari tentang Buna. Jadi bagaimana pengelolaan itu sudah ada tokoh dalam bentuk lingkup cakupan dalam kegiatan Buna apa saja. Mungkin dalam komoditi perkebunan seperti mungkin kopi, hortikultura mungkin apel, sayur-sayuran. Nah itu nanti kalau seandainya nanti Buna mengembang ke arah situ, acuannya mana?
Jadi tidak pernah Tantangan untuk di situ itu bahwa karena belum masuk, cuma dalam ADRT bukan itu ADRT. Dalam ADRT itu dijelaskan awal usaha yang akan gitu. Kalau ini kan pengasapan Ya. itu bisa berubah itu bisa. ADRT sesuai karena apa? Selama itu ketika dengan analisa baru dituntut masyarakat ada prokades atau sama Kanada sudah atau apa kan namanya produk modal desa itu kan diacungkan begitu saja, tapi itu kan tak dikali potensi ke bawah. Ya. Dalam itu contoh guna bentuk pengurus kan harus instruksi untuk apa kan sekarang bentuk pengurus itu pengurus bikin ADRT itu dalam bentuk kita tidak ngaji potensi dulu seharusnya dalam tahap kita harus kaji potensi dulu baru kita bentukkan. Itulah ya. Nah jadi ketika potensi kalau yang akan kita kembangkan Ngambang nanti. nah itu. Ngambang. Jadi ini untuk ADRT itu hanya baru untuk pengasapan. Tapi ketika memang kalau ada uang baru, ada nama jadi direktur ya kan itu kembangkan. Pak yang di negara itu sebenarnya belum kopi. Karena contoh ketika dinas kesehatan, Sulawesi itu tahun dulu itu yang buat kebun kopi gitu. Iya, jadi wah layanan lain. Kalau mau ikut ramah soalnya Pak Wali itu. Iya. Potensi wisata sudah. Nah, Raja lihat. Tinggal membangun rumahnya selai, membangun puja seranya, membangun tampe-tampe untuk souvenirnya lah sudah. Rumah kopinya lah ada, ya kan? Nah, untuk yang produk-produk industri rumah tangganya tinggal dibangun semacam puja seranya. Toko-toko souvenirnya tinggal dibangun. Mana awak kan? Itu sampai pariwisata. Kayak awak kan ada nih kok. Ketika masyarakat membaca atas itu, ini lebih instan mah. Itu kenalan yang kebanyakan masyarakat. Kalau dibawa ke masyarakat tidak bisa. Jadi kalau di kami tidak Nagariko bisa berubah kalau dikondisikan. Iya. Bukan dibawa bayo. Dibawa bayo tidak jadi. Dikondisikan dulu. Untuk berubah tadi. Nah siap baru dibuat di sini. Baru bayo. Lah siap satu. Artinya gini Pak Wali, kalau nanti aku dulu beberapa nagari kan, untuk mendudukkan seorang direktur Bumnako harus orang awak dulu. Iya pasti. Kalau dibuat pemilihan, katakanlah pemilihan boleh tapi dikondisikan dulu prosesnya. Orang yang betul-betul Pak Wali Dake dan dipercaya. Tapi kalau lawan awak, kan kacau. Ya itu makanya dikatakan Pak. Ketika di kabupaten atau di daerah atau tersedang di sana, yang direktur tersudah siapa? Tim ses kan? Orang yang ahli dengan bidang itu kan yang orang Harus orang lainnya dulu. Kenapa? Ketika dia akan menjalankan program jalankan sesuai program bupati kan? Karena seandainya orang luar kan tidak hanya berjalan sudah. Nyambung tidak, melawan malah kadang. Nah itu kadang Pak Wali. Makanya banyak, Ambo kan melihat dari beberapa negara itu kan banyak yang tidak sejalan itu kan itu tadi. Memilih orang-orang yang salah yang tidak tepat. Yang ya, katakanlah seharusnya bisa bersanding atau menjadi lawan. Artinya kalau dilihat dari tugas pokok daripada pendamping desa ini, apakah hanya sebatas mengawasi, memonitoring penggunaan dana desa, atau bisa lebih dari itu? Kalau bisa lebih dari itu kan sebenarnya harapan kita, sebenarnya pendamping desa ini seharusnya bukan berkutat dengan masalah dana desa, tapi bisa bagaimana mencari dana luar untuk masuk ke desa. Tapi Kita Pak Wali. Ya. tapi kalau saat ini kalau yang secara berfungsinya memang bah mengelola analisa. Cuman masyarakat kita tadi deh Pak. Ketika proses tadi Kau minta apa Pak Dedi? ketika beberapa tadi ada pihak yang dari kabupaten itu sangat bagus itu karena itu bisa beberapa contoh untuk saat ini kabupaten hanya bisanya untuk bibit gitu tapi aksesnya apa kan akses itu nggak tahu ke tampil yang bisa dan kerjasama dengan negara yang negara mau buka jalan di situ kan Ya. itu kan bisa gitu koordinasi kalau koordinasi itu lancar apa sampaikan dengan salah satunya dengan kita dalam tanggal itu negara program dewan program dari kabupaten ketika yang masuk kita sokong bersama-sama kan daripada tadi kalau masuk mulai kopi Sumatera ada potensi ada dari apa penyeimbang dari kabupaten ada memang kan kita bisa meminta alokasinya alokasinya gitu
relasi itu sama-sama orang gitu. Betul. Cuma kan di misalnya kayak di Siukam, kemudian kayak di banyak kali di negara yang usulan apa itu aku pasti dengan pendamping desa itu Ustaz selalu ingatkan bahwa kalau Ambo ingin pendamping desa itulah yang memberikan masukan. Kan pendamping desa kan sudah mempelajari bab potensi di Naga Jawa kok. Oh di Sikoko cocok mah untuk pengembangan itu. Artinya ada lahan-lahan produktif yang memang belum termanfaatkan. Kan itu. Nah ini bisa dijadikan sebagai aku. Kemudian itu disampaikan ke Pak Wali biar nanti bisa diangkat ke dalam musrembang gitu. Ya. Karena dari informasi dari pendamping tadi, kalau dari kita harapkan dari pemerintah itu tahunya Lado datang proposal, Iya, betul. ada usulan, datang kadang-kadang Pak Wali ke kantor misalnya gitu kan, itu yang paling umum. Jadi masukan itu tuh dari pendamping desa aja. Jadi memang dari awal itu kan gitu dalam mesun di dalam dapur itu kan ada kan musyawarah jorong rambut jorong. Jadi di dalam musyawarah itu potensi-potensi yang ada di jorong kedua katanya Pak. Iya. Nah, ini dari situlah kita beranjak Eko, kita kemudian dalam PJN lagi, Iya. itu kalau bisa kita dengan APBN lagi, gitu. Memang ada di situ cuman coba kita lagi, karena kita dalam apalagi yang penting yang spesifik jurusan, jadi itu PDTI yang khusus bagian pembangunan gitu, teknik infrastruktur. Kalau yang untuk pemberdayaan itu basicnya campur-campur gitu, beda-beda, dan mesti orangnya dari psikolog, kecuali kalau ini nggak bisa masuk pendidikan. Kalau pendidikan memang nggak bisa masuk ke dalam. Memang kalau yang di luar pendidikan biasanya beda-beda. Jadi kadang-kadang pemahaman itu masih Tak sama. Nah itu. Tak sama. Jadi kadang-kadang Pak kondisinya ketika gitu, yang pertama pendidikan kita bisa ini tidak pernah memutar di situ. Karena mungkin wilayahnya beda. Kalau syukur-syukur daerah saya sama potensinya sama yang daerah, pertanian kan. Kalau kan dari kota yang masuk ke situ, manajemen padahal menyarankan kok boleh buat toko iko kan ke situ berusaha dengan pertanian. Dari cara pandang situ ya. Situ Kalau pendamping itu lebih banyak ilmunya di bidang perekonomian, mungkin dia lebih fokus ke masalah. Kalau basicnya pertanian, dia akan lebih banyak fokus ke pertanian. Karena di situ yang aku aman gitu. Kalau memang ada dari kabupaten itu lebih lain. Kalau sama dengan pendidikan, ya sejak mana? Karena itu yang diharapkan ketika apa bantuan yang masuk dari kabupaten yang turun dari kabupaten, sekiranya kalau tidak bisa ditampung salah tangan ya, bisa kita bantu stimulus dari negara. Contoh mau akses ke situ kan, itu kan ada nggak untuk akses ke kalau kasih kalau seandainya dia usulkan dari masyarakat kan masalah lah di apa kan masalah Betul, ini kan ya. itu usulan terlebihnya usulan masalah-masalah apa yang ada untuk menggarap petisi yang ada itu usulan tuh nanya gitu. Nah itu awal Bisa cocok itu. nah, itu awalnya nanya usulan tuh nah kadang masyarakat kadang nggak paham di bidang itu kadang jadi kadang usulan itu nggak tepat sasaran Dia itu tantangan apa? iya Dia, kita mungkin lah memberikan masukan, mungkin iya kan? iya Kok diarahkan ke Maribah kan gitu. Ya kadang-kadang masyarakat kalau mencari secara langsung, iya dia ragu-ragu tadi akhirnya tidak ada jadi. karena Pak yang mempengaruhi pemikiran seseorang kok lingkungan sangat berpengaruh. Kalau maksudnya kalau pendidikan pendidikan betul, tapi pendidikan itu tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap pola pikirnya. Karena apa? Ketika orang kronya terlahir dari keluarga petani, dia pasti pengen mengembangkan bahwa petani itu berkembang. Tapi ketika dia tinggal di kota, tentu dia bahwa perdagangan yang lebih poinnya kan, tidak petani. Jadi di situ mindset di situ kedua nih. Pak Wali kan punya program kerja kan? Program kerja kan kalau misalnya sudah ada itu kan tidak jadikan itu yang PJN PJN Pak mengembangkan. iya udah tahun depan apa rencana-rencana yang harus di apa kamu selalu nggak mau kerja itu program kerjanya mah seperti apa kalau untuk pertanyaan seperti apa rencana kerja ke depan yang 5 tahun ke depannya iya